Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sumina. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 023 Kuaro, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan topik peran kepala sekolah sebagai penggerak dengan judul meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. SD Negeri 023 Kuaro adalah sekolah kecil yang terletak di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada tahun pelajaran 2022-2023, SD Negeri 023 Kuaro sudah menggunakan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah untuk kelas 1 dan kelas 4. Tetapi, saat saya melakukan supervisi pembelajaran, saya mendapati guru belum melakukan pemetaan kebutuhan murid. Guru hanya berpedoman pada buku teks, kurang maksimal dalam mengembangkan dan menggunakan alat peraga, dan kurang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Padahal, SD Negeri 023 Kuaro memiliki aset berupa lahan dan kebun kelapa sawit yang cukup luas dan bisa dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar siswa. Berdasarkan situasi yang saya hadapi, saya memikirkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, mengembangkan media pembelajaran, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar secara maksimal. Untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, saya melakukan beberapa tindakan, di antaranya mengelompokkan hasil supervisi yang telah saya lakukan berdasarkan kelebihan dan kelemahan guru dalam pembelajaran di kelas dan menyampaikannya kepada guru. Kemudian, saya juga mengajak diskusi guru-guru secara individu terkait hasil supervisi yang saya lakukan dengan cara melihat kembali modul ajar dan menonton video pembelajaran yang telah guru-guru lakukan. Kemudian, membimbing guru dalam mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut atau coaching. Berbagi materi topik pembelajaran berdiferensiasi di komunitas praktisi sekolah dan melakukan diskusi bersama guru terkait pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Setelah berbagi materi topik pembelajaran berdiferensiasi, saya mendampingi dan membimbing guru dalam menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar yang berdiferensiasi dan mempersiapkan media pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Hasil dari aksi praktik baik yang saya lakukan sangat efektif. Aksi praktik baik ini berdampak baik bagi guru, siswa, dan sekolah. Bagi guru, aksi ini dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang semula mengajar tanpa memperhatikan profil dan kebutuhan murid, sekarang sudah memetakan murid sesuai dengan profil dan kebutuhan murid. Guru sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media dan sumber pembelajaran. Kalau sudah dipresentasikan, ini ganti ini daun jambu dulu. Hasil praktik baik ini bagi siswa adalah membuat siswa menjadi lebih senang dan nyaman belajar di sekolah. Kepercayaan diri siswa juga bertambah dan siswa dapat mengembangkan kemampuan dan bakatnya secara maksimal. Dan bagi sekolah, aksi ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Berdasarkan situasi yang saya hadapi, sebagai kepala sekolah, memang seharusnya saya melakukan bimbingan dan pendampingan kepada guru-guru yang mengalami permasalahan dalam melakukan pembelajaran di kelas, agar siswa merasa senang dalam belajar dan nyaman berada di sekolah. Disinilah pembelajaran yang berdiferensiasi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai. Guru dapat mengelola aset sekolah yang ada secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi siswa.
sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan kodratnya secara maksimal. Pembelajaran dari aksi nyata yang saya lakukan adalah bahwa untuk menjadi agen perubahan kebaikan itu tidak mudah. Butuh pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Jalani semua proses dan alurnya dengan ikhlas dan sabar. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Perasaan saya dalam melaksanakan tersebut, kita dapat mengetahui minat dan bakat siswa, di mana kita dapat memetakan sesuai dengan kebutuhan belajar. Kita bisa memfasilitasi siswa dengan kebutuhan karena setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Nah, untuk perasaan siswa itu seperti apa? Di mana setiap saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, siswa sangat bersemangat, tenang, dan bisa memahami setiap harinya dalam melaksanakan. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru merasa perkembangan siswa lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa belajar dalam kondisi yang menyenangkan. Perasaan saya belajar bersama ibu guru di sekolah 023 senang karena Bapak Ibu guru sabar membimbing saya. Saya bisa lebih memahami pembelajaran karena Bapak Ibu guru menggunakan pembelajaran yang menyenangkan dan berbeda dari biasanya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita.